Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya. Nah, kali ini kita akan membahas materi statistika dan probabilitas terkait himpunan, operasi pada himpunan, dan distribusi peluang, discrete dan kontinu. Sebelum itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Untuk materi pertama yaitu himpunan. Pertama, terkait konsep himpunan, apa sih himpunan? Himpunan itu kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Contohnya, misalkan, pertama, kumpulan mahasiswa wanita. Lalu yang kedua, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf A. Dan ini sudah jelas, nomor 1 bahwa hanya untuk wanita. Dan nomor 2, buah-buahan yang hanya diawali dengan huruf A. Lalu contoh, kalau yang bukan himpunan. Yang pertama, kumpulan makanan terlezat. Yang kedua, kumpulan mata kuliah yang disukai mahasiswa. Nah, ini tidak jelas. Kata terlezat pada nomor 1 itu tidak jelas karena makanan lezat tergantung penikmatnya. Nomor 2, jika bisa saja ada mahasiswa yang tidak menyukai mata kuliah tersebut. Selanjutnya, penulisan himpunan. Aturan menuliskan suatu himpunan. Pertama, menggunakan huruf kapital, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan, lalu menggunakan kurung kurawal, kemudian antar anggota himpunan dipisahkan dengan tanda koma, contohnya di bawah ini. Himpunan A terus ada sama dengan, lalu kurung kurawal, nah lalu anggota himpunannya ada Dwi, Lia, Dini, Rizka. Ini dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian menyatakan himpunan. Ada dua, yaitu pertama menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Contohnya A anggotanya 1, 2, 3, B anggotanya 2, 4, 6. Kedua, menuliskan sifat-sifat anggotanya biasanya dengan kata-kata. Contohnya misalkan A, himpunan A bilangan asli kurang dari 4. B, himpunan B bilangan genap kurang dari 7. Lalu himpunan bagian. Di sini saya langsung memberikan contohnya. A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B itu 2, 4, 5, 6, 8. Lalu C 4, 6, 8. Bila kita lihat himpunan B, semua anggota B itu pasti ada di A. 2, 4, 5, 6, 8 itu artinya B himpunan bagian dari A. Lambangnya adalah subset. Lalu C dengan B 4, 6, 8. Semua anggota yang ada di C itu ada di B. Jadi C itu himpunan bagian dari B. Selanjutnya himpunan semesta. Itu memuat semua anggota yang dibicarakan dan lambangnya adalah S. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lanjut S bilangan asli. Lanjut S bilangan bulat. Jadi semesta seperti ini semua anggota itu pasti masuk di semuanya. Selanjutnya, penyajian himpunan menggunakan diagram Venn. Ini agar dapat lebih dipahami. Contoh pertama itu seperti ini. Bila ada himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A-nya itu 1, 2, 3, 4, lalu B 3, 4, 5, 6, 7. Jadi langkah pertama membuat kotak, lalu tulis S atau semesta pada bagian kiri atas, lalu dikotaki. Lalu lihat himpunan A dan B ada yang sama atau tidak. Karena ada yang sama yaitu 3 dan 4, berarti kita harus membuat lingkaran yang saling beririsan. Lalu isi pada irisan antar himpunan angka 3 dan 4, kemudian isi anggota A 1 dan 2, dan anggota B 5, 6, 7, lalu 8 dan 9 tidak ada di A dan B. Maka ditulis di luar lingkaran. Contoh kedua, jadi P dan Q. P 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan Q 4, 5, 6. Lalu gambar seperti tadi, akan tetapi semua anggota Q dan di P, maka gambarnya di lingkaran Q berada di dalam lingkaran P. Kemudian isikan anggota himpunannya. Lanjut ke materi kedua, yaitu operasi pada himpunan. Ada beberapa yang dipelajari. Pertama, irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Contohnya misalkan ada dua himpunan seperti gambar ini.
Pertama, irisan, lambangnya seperti N, jadi A irisan B. Irisan itu cari yang sama, yaitu 3 dan 4. Lalu gabungan lambangnya seperti U. Gabungan itu semua anggota yang ada di A dan B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ada selisih, lambangnya tanda kurang, himpunan yang ada di A dikurangi yang sama. Maka anggotanya 1 dan 2. Lalu B, selisih A, anggotanya 5, 6, dan 7. Selanjutnya ada komplement, lambangnya biasa tanda C di atas atau action. A komplement berarti selain A, jadi bukan anggota A, berarti 5, 6, 7, 8, 9. Lalu yang bukan B, ada 1, 2, 8, dan 9. Selanjutnya ada soal cerita. Di sini ditanya jumlah semuanya. Siswa ada 20 anak suka basket, 31 anak suka voli, dan 15 anak suka keduanya. Berapa jumlah seluruh tersebut? Nah, ini adalah soal jebakan. 15 anak suka keduanya sudah termasuk 20 anak suka basket dan 31 anak suka voli. Berarti di sini ada irisan. Maka yang pertama langsung isi irisannya yaitu 15 anak. Berarti yang gemar basket 5 anak, lalu voli 16 anak. Sehingga totalnya adalah 36 anak. Materi selanjutnya yaitu distribusi peluang diskrit. Yang pertama ada uniform, lalu binomial, hipergeometrik, binomial negatif, geometrik, dan Poisson. Nah, di sini saya hanya menjelaskan satu, yaitu tentang distribusi uniform diskrit. Jika X mempunyai nilai X1, X2, X3 hingga Xk dengan peluang yang sama, maka Fxk sama dengan 1 per K, X sama dengan X1, X2, X3 hingga Xk. Rataan dan distribusi variansi dari distribusi seragam diskrit adalah terlihat seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, contohnya, jika sebuah dadu dilempar, maka setiap elemen dari ruang sampelnya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, terjadi peluang yang sama 1 per 6, hingga kita mempunyai distribusi seragam. Maka jawabannya Fx6 sama dengan 1 per 6x sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rataan dan variansinya adalah sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 per 6 sama dengan 3,5. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu 1 dikurang 3,5 pangkat 2 ditambah 2 dikurang 3,5 pangkat 2 dan seterusnya hingga 6 kurang 3,5 pangkat 2 per 6 sama dengan 35 per 12. Maka itu adalah hasilnya. Dan di sini terdapat gambar dan histogram dan pelemparan dadunya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada distribusi peluang kontinu. Yang pertama ada normal, lalu students, lalu C kuadrat dan F. Selanjutnya yaitu ada distribusi F. Nah, di sini saya hanya menjelaskan distribusi F saja. Menurut Gasper, secara teori sebaran F merupakan rasio dari dua sebaran C kuadrat yang bebas. Jadi peubah acak F diberikan sebagai F sama dengan X1 kuadrat per V1 per X2 kuadrat per V2. Nah, keterangannya X1 kuadratnya itu nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas V1 sama dengan N1 min 1. Lalu X2 kuadrat sama dengan nilai dari sebaran C kuadrat dengan derajat bebas V2 sama dengan N2 min 1. Oleh karena itu, sebaran F mempunyai dua derajat bebas yaitu V1 dan V2. Nah, cukup sekian materi pembelajaran statistika dan probabilitas dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.